Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Irayani, NIM 3219231 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu pasar persaingan sempurna. Adapun pengertian pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri di mana ada banyak penjual dan pembeli. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama, ada banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, yaitu produser bebas keluar masuk pasar. Dan yang selanjutnya yaitu pembeli dan penjual mengetahui keadaan suatu pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fajrati Isrok dengan NIM 3219223 akan melanjutkan presentasi yaitu keuntungan maksimum. Tujuan perusahaan kompetitif adalah memaksimalkan keuntungan. Untuk memenuhi tujuan tersebut ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, dan yang kedua adalah hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu. Setiap perusahaan adalah price taker atau penerima harga. Perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Harga terbentuk oleh interaksi produsen dan konsumen yang ada di pasar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wilda Irsyad, NIM 3219235 akan menjelaskan tentang kekuatan pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu merupakan bentuk pasar yang paling ideal. Yang kedua, perusahaan berproduksi dalam skala efisien dan harga produk yang paling rendah. Yang ketiga, output maksimal. Untuk kekurangan dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Yang kedua, adanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi keinginan konsumen. Yang keempat, adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lucia Rizka, NIM 3219206 akan menjelaskan mengenai konsep struktur pasar. Yang pertama adalah pengertian pasar. Pasar adalah suatu sarana yang di dalamnya ada unsur penjual dan pembeli, baik di pasar tradisional, pasar modern, dan banyak lagi macam bentuknya. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang dan jasa tertentu. Secara sederhana, pasar dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya. Menurut wujudnya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, pasar konkret atau pasar nyata, yaitu pasar yang menunjukkan suatu tempat terjadinya hubungan secara langsung atau tatap muka antara pembeli dan penjual, dan barang yang diperjualbelikan jelas wujudnya dan berada di tempat tersebut, seperti pasar-pasar tradisional dan swalayan. Yang kedua, pasar abstrak atau tidak nyata. Pasar abstrak merupakan pasar yang menunjukkan hubungan antara pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pembeli dan penjual dapat tidak bertemu muka, dan barang yang barang yang ditransaksikan juga terkadang tidak dilihat oleh pembeli dan tidak secara langsung dapat diperoleh, seperti jual beli saham atau surat berharga di pasar modal. Selanjutnya, berdasarkan waktu terjadinya. Berdasarkan waktu terjadinya, pasar dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah pasar harian. Yang kedua adalah pasar mingguan. Yang ketiga adalah pasar bulanan. Yang keempat adalah pasar tahunan. Yang kelima adalah pasar temporer. Selanjutnya, pasar berdasarkan legalitas. Menurut legalitasnya, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pasar resmi. Pasar resmi ini merupakan pasar yang diperjualbelikan barang dan jasa yang legal, baik dari cara membeli dan menjualnya dan penentuan harganya. Yang kedua yaitu pasar gelap. Pasar gelap merupakan pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa yang diperoleh dan dijual dengan cara yang tidak resmi dan harganya yang ditentukan sepihak oleh penjual di pasar gelap. Selanjutnya, pasar berdasarkan jangkauannya.
Yang pertama ada pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Selanjutnya berdasarkan hubungan dan proses produksi. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu pasar output dan pasar input. Pasar output atau pasar produk merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang hasil produksi, biasanya dalam bentuk jadi. Yang kedua, pasar input atau pasar faktor produksi. Pasar ini merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi, sumber daya alam yang berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan modal. Hanya sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mulyani Nur Ahmar, NIM 3219226 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu struktur pasar. Nah, struktur pasar itu adalah karakteristik pasar yang ditunjukkan dari beberapa elemen, seperti jumlah penjual dan pembeli, produk yang dihasilkan, pengetahuan penjual dan pembeli, serta hambatan masuk pasar. Yang kedua adalah elemen-elemen struktur pasar. Nah, elemen-elemen struktur pasar ini ada 3. Yang pertama pangsa pasar atau yang lebih dikenal dengan market share. Yang kedua adalah konsentrasi atau pemusatan, yaitu kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Yang ketiga adalah hambatan untuk masuk, yaitu segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat kemampuan perusahaan untuk masuk ke dalam pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bindi Penata dengan NIM 3219213. Di sini saya akan mempresentasikan di bagian distribusi penjual, yang mana pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual, di mana tidak ada satu perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Yang kedua yaitu distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Pada pasar persaingan sempurna, produk yang dijual adalah homogen sehingga tidak mengenal diferensial. Keempat, halangan memasuki pasar, yaitu hambatan pasar dapat dikatakan sebagai hambatan masuk industri, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan atau baru masuk ke dalam suatu mengalami kesulitan karena tidak memiliki banyak keunggulan. Yang kelima, struktur biaya, yaitu struktur biaya berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi. Keenam, integrasi vertikal. Tujuan dari integrasi vertikal adalah untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan spoiler maupun pembeli. Yang terakhir itu konglomerasi. Konglomerasi bagi perusahaan menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk, apakah memproduksi berbagai macam produk yang berlainan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.